Cerita kali ini dikirim oleh sobat kembara yang namanya Wulan. Wulan ini domisilinya di Magetan, Jawa Timur. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu tentang Magetan, letaknya ada di dekat kota Madiun di Jawa Timur. Dan kalau kita naik ke atas sedikit, itu ada telaga yang namanya Telaga Sarangan. Letaknya ada di lereng Gunung Lawu. Nah, Wulan cerita tentang pengalaman yang pernah dia alami di sekitaran tahun 2015. Pada waktu itu, Wulan ini masih berusia 23 tahun, dan pada saat itu, dia memutuskan untuk pergi ke Malaysia dan kerja di salah satu perusahaan pembuatan game aplikasi online. Nah, selama bekerja di sana, Wulan ini terus kenal dengan satu orang laki-laki, yang merupakan laki-laki ini adalah laki-laki India. Dan Wulan di sana menjalin hubungan. Singkat cerita, sekitar 3 bulan berjalan hubungan ini, si laki-laki ini, si cowoknya Wulan ini mulai menunjukkan sikap-sikap yang arogan. Jadi sering kali berkata kasar ke Wulan. Terus bahkan ada beberapa kejadian yang membuat Wulan itu benar-benar shock. Karena pada saat itu ketika marah, si laki-laki ini sempat nampar Wulan. Nah, pada saat itulah Wulan itu sudah mulai merasa nggak nyaman dan Wulan minta putus. Tapi ternyata si laki-laki India ini dia tetap untuk mempertahankan hubungan dan nggak mau putus dengan Wulan. Tapi karena Wulan terus merasa nggak nyaman, dia terus diintimidasi, dan pada saat itu sekitar 5 bulan berjalan, Wulan akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan memutuskan kembali pulang ke Indonesia karena sudah benar-benar dia ini ngerasa diintimidasi terus oleh si laki-laki ini. Nah, pada saat tiba di Indonesia itu ada beberapa tabungan yang dikumpulkan oleh Wulan, dan Wulan ini langsung ngontrak satu tempat. Nah, ada satu tempat itu yang seperti semi-semi ruko, ada 2 lantai di sana. Wulan membuka satu warung kopi, dan 1 bulan pertama dijaga sendiri oleh Wulan. Jadi semuanya dikelola sendiri oleh Wulan. Di 1 bulan pertama, ada sepupu, juga adik kandung dari Wulan yang laki-laki itu ikut bantu. Nah, pada saat warkopnya dibantu itulah, Wulan ini buka satu usaha lagi, yang nggak jauh dari sana. Dia buka satu toko konter pulsa, dan dia juga jual aksesoris HP dan lain sebagainya. Nah, warkop dan konter pulsa ini pun jalan. Nah, aktivitas Wulan sendiri setiap malam ketika sudah nutup toko aksesorisnya ini, dia langsung menuju ke warung kopinya itu dan melakukan rekap seperti biasa. Jadi direkap semua penghasilan selama 1 hari warkop itu, ditulis, begitu seterusnya. 2 bulan berjalan, pada 1 malam, waktu itu Wulan ini menuju ke warung kopinya, dan adik kandungnya Wulan itu bilang, "Mbak, ada yang nyari." Gitu. Loh, siapa? Ternyata ada satu pasang laki-laki perempuan itu, dia bawa tas besar-besar, terus dia datengin Wulan. "Maaf Mbak, perkenalkan nama saya Eko, ini Rani." Nah, waktu itu 2 orang ini bilang kalau dia butuh pekerjaan. Nah, Wulan melihat dia itu bawa tas ukuran besar dan juga bawa barang-barang seperti dia ini seolah mau bepergian jauh atau baru saja sampai di satu tempat. Nah, ketika ditanya, "Loh, emangnya mau kerja apa di sini?" "Di sini cuma jaga warung." Nah, si laki-laki ini yang namanya Eko ini bilang, "Enggak apa-apa Mbak, yang penting kami bisa punya tempat tinggal. Jujur aja kami ini baru diusir dari kontrakan dan kami nggak punya lagi tempat tinggal. Kalau mungkin Mbaknya mau, kami bisa bekerja di sini. Untuk masalah
gaji kami terserah, yang penting kami bisa dapat tempat tinggal, kami bisa dapat makan lah, itu sudah cukup. Nah, setelah ngobrol sedikit dengan adik kandungnya juga dengan sepupunya, akhirnya mereka sepakat, ya sudah Mbak, kasihan lah. Selain itu juga adiknya Wulan ini kan juga punya aktivitas selain itu, dan juga sepupunya juga ada keluarga sendiri. Jadi dengan adanya dua orang ini, Wulan berpikir, oh ya sudah, untuk bantu-bantu di sana. Diterimalah mereka ini, si Eko dan Rani mulai tinggal di sana, dan dijelaskan dengan Wulan prosedurnya seperti apa. Nanti setiap malam Wulan itu akan melakukan rekap di sana. Jalanlah mereka mulai jaga warung kopi itu. Seminggu berjalan, keadaan normal-normal saja. Tapi pada saat itu, ketika malam itu Wulan selesai nutup toko, dia menuju ke warung kopi seperti biasa. Wulan itu ngerekap seperti biasa. Dan keadaan warung Wulan itu selalu rame. Karena memang di sana banyak sekali anak-anak muda itu yang sering nongkrong di sana. Apalagi adik Wulan ini punya banyak teman yang sering juga nongkrong di warung kopi itu. Nah, begitu Wulan ngerekap, ternyata Wulan ini ngerasa ada keganjilan di sana. Yang semula ketika dijaga oleh sepupu, juga dijaga adiknya, ini warung kopi penghasilannya sama. Artinya ketika rame, pemasukannya juga rame. Tapi pada saat itu Wulan ini ngerasa kalau warung ini rame, tapi kenapa pemasukannya cuma sedikit? Kenapa yang diserahkan oleh Eko dan Rani ini cuma sedikit? Mulailah ada keganjilan di situ, tapi Wulan coba berpikir positif. Mungkin aku yang salah prediksi, atau mungkin kadang orang yang datang ke sana mungkin belinya nggak banyak, jadi tetap berpikir positif. Terus berjalan, waktu terus berjalan, sampai kemudian sekitar 1 bulan itu, seperti biasa malam itu, Wulan menuju ke warung kopi, dan di situ kondisi warung kopinya rame. Tapi di situ nggak ada si Eko dan Rani, dan nggak tahu kemana warung ini, nggak ada yang jaga. Terus mulailah dicek, ini kemana si Eko sama Rani ini, warung lagi rame-ramenya kok nggak dijaga gitu. Nah, begitu saat Wulan seperti biasa dia ngerekap, dia ngelihat ada satu orang. Satu orang ini dia pakai baju takwo putih dan wajahnya bersih sekali. Dia itu kelihatan ganteng sekali orang ini, tapi yang membuat Wulan itu semakin aneh dengan adanya laki-laki ini, karena si cowok ini nggak pesen apapun, jadi di depannya itu nggak ada minuman apapun atau nggak ada makanan, dan cowok ini diem terus. Nah, Wulan terus penasaran, mungkin belum ditawari, karena kan si Eko sama Rani nggak ada. Didatengin lah cowok ini, Mas, sudah pesen belum? Oh iya, belum Mbak. Oh, mau pesan apa? Nah, si cowok ini bilang, air putih hangat aja Mbak. Oh iya, sebentar ya. Nah, sambil ngambil itu, Wulan itu mikir, ini kok cowok ini kok cuman pesen air putih hangat di warung kopi, nggak seperti yang lain-lain. Tapi ya sudahlah. Lah, diserahkanlah ke cowok itu, dan nggak lama kemudian si Eko sama Rani ini datang, ditanya lah, kamu dari mana, warung kopi lagi rame-ramenya? Ya maaf Mbak Wulan, habis beli makan soalnya. Oh ya sudah, jangan pergi-pergi lagi, kalau ini lagi warung lagi rame, kalau nggak ada yang jaga gimana? Apalagi di laci ini banyak uang. Ya Mbak. Nah, malam itu pun berlalu, dan setiap malam Wulan itu selalu menuju ke warung kopi itu untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dia merekap segala sesuatu pemasukannya setiap malam, dan malam itu ternyata lagi-lagi ada si cowok ini. Dia masih pakai baju putih takwo, dan selalu rambutnya itu basah seperti habis mandi, dan wajahnya itu bersih ganteng. Lah, Wulan lagi-lagi penasaran, loh kok cowok ini sudah ada di situ, dan yang dipesan sama, dia pesan air putih hangat. Nah, akhirnya Wulan itu semakin penasaran dengan ini cowok ini siapa, kok nggak pernah muncul dan nggak pernah nongkrong di warung kopi itu. Nah, setiap malam akhirnya si cowok ini selalu ada di situ. Jadi setiap Wulan selesai nutup tokonya di aksesoris HP itu, setiap kali Wulan menuju ke warung kopi, si cowok ini selalu ada di situ. Nah, pada satu malam, ketika itu si Eko dan Rani ini kebetulan disuruh Wulan untuk belanja keperluan-keperluan warung kopi, dan mereka pun pergi. Pada saat itu warung sudah mulai sepi, tapi masih ada beberapa orang yang kebetulan yang nongkrong di situ ini teman-teman adiknya Wulan. Mereka nongkrong di sana,
Dan si cowok ini masih ada di situ. Didatengin lah oleh Wulan karena penasaran. Mas, ngapunten, masnya ini dari mana asalnya, kok baru pertama lihat di sini? Oh iya mbak, saya dari desa itu loh mbak, dari desa yang sebelah sana. Nah Wulan karena tahu juga lokasi di daerah-daerah sana, Wulan tanya lagi, "Duh, apanya pasar itu mas? Apa dekat sama pasar?" Nah pasar itu masuk mbak, pasar itu masuk terus. Terus Wulan tanya lagi, "Terus ada perempatan itu kemana?" "Oh itu belok kiri mbak, terus lurus terus." Nah Wulan terus tanya, "Loh di sana kan nggak ada rumah mas, cuman ada peternakan ayam ya kalau nggak salah." "Nah iya bener, di belakang peternakan ayam itu rumah saya." "Oh gitu. Oh ya udah mas, mas kok kesini selalu pesen air putih hangat, apa nggak suka kopi atau teh?" "Oh iya nggak apa-apa mbak, saya suka ini kok." "Oh ya sudah kalau gitu." Nah Wulan itu dari lokasi dia duduk terus ngelihat cowok ini, karena jujur pada saat itu Wulan berkata kalau cowok ini memang ganteng sekali dan bersih, kelihatan kalau dia ini anaknya alim, jadi kelihatan wajahnya bersih sekali dan santun kalau ngomong. Di situ mulailah Wulan itu ngerasa ada rasa. Tapi Wulan juga menepis harapan itu karena ya namanya dia sendiri belum kenal. Jadi dia terus melanjutkan aktivitasnya dan si Eko dan Rani pun datang. Wulan pun pulang. Nah, berhari-hari hampir setiap malam Wulan itu selalu ketemu dengan si cowok ini. Akhirnya mulailah tanya. Pada satu saat itu Wulan memberanikan diri untuk tanya, "Mas namanya siapa sih?" "Oh, saya Abdullah mbak." "Oh, Abdullah. Saya Wulan mas." Gitu. Nah, disitulah mereka mulai ngobrol, nggak terasa sampai malam, si Abdullah ini pun pamit pulang. "Ya mbak, saya pulang dulu." Nah, beberapa hari kemudian si Abdullah ini nggak muncul. Nah, di situ Wulan itu kayak nunggu, kok nggak muncul anak ini. Padahal si Wulan itu sudah berharap ketemu si Abdullah ini. Nah, ternyata malam itu si Abdullah ini nggak muncul. Dan beberapa hari kemudian, ketika Wulan menuju ke warung kopinya, si Abdullah ini juga nggak muncul lagi. Malam itu ketika aktivitas seperti biasa, Wulan menuju ke warung kopi untuk merekap segala sesuatu. Ternyata Abdullah ini datang. Dia datang langsung nyamperin Wulan. "Mbak, air putih hangat ya." "Loh mas?" "Oh iya mas." Nah di situ Wulan itu sambil mengambilkan air putih hangat, Wulan itu ada rasa seneng. Akhirnya datang juga ini. Lah begitu diantar di depan si Abdullah ini, Wulan itu langsung duduk di sampingnya. Tanyalah Wulan, "Mas, kerjanya di mana sih? Kok kemarin tak kira datang ke sini nggak datang?" "Oh, saya kerja di sana, Mbak. Ya di peternakan ayam itu." "Oh." Lah awalnya Wulan itu berpikir mungkin dia ini mungkin punya peternakan ayam itu. Nah, di situ mulailah mereka ngobrol-ngobrol sampai singkat cerita mulailah akrab. Nah, yang bikin aneh, Wulan itu bercerita bahwa pada saat itu Mas Abdullah ini dia itu nggak punya HP dan dia itu seolah-olah orang yang benar-benar anti teknologi. Jadi ketika ditanya HP, Wulan mau tukar nomor HP, si Abdullah itu bilang kalau saya nggak punya HP Mbak Wulan, ya saya cuman gini ini, saya cuman ya motor aja saya nggak punya, saya lebih seneng jalan kaki, saya lebih seneng baca, jadi saya nggak suka bawa HP. Oh gitu. Nah awalnya Wulan itu berpikir kok ada ya cowok kayak gini, di zaman-zaman kayak gini dia hidup sederhana, nggak punya motor, padahal dia punya peternakan ayam, tapi dia ini hidup dengan anti teknologi. Jadi awalnya berpikir Wulan itu ini orang agak aneh, tapi nggak, anehnya bukan aneh negatif. Nah disitulah Wulan ini mulai merasa ada rasa dengan Abdullah ini. Singkat cerita ketika mereka akrab, Wulan itu sempat ngajak Abdullah ini untuk pergi. "Mas, mbok aku diajak pergi kemana gitu. Kalau Mas Abdullah lagi nggak ada kerjaan siang, aku kan siang juga nggak ada kerjaan nih. Tokoku kan buka malam hari. Nah aku pengen jalan-jalan kemana gitu." "Oh ya, insya Allah mbak, nanti nggak apa-apa, nanti aku punya mobil, nanti kita naik mobil aja." Nah akhirnya singkat cerita, pada saat itu Abdullah ini ngajak Wulan untuk pergi ke suatu tempat. Pada awalnya Abdullah ini bilang,
Mbak mau tak ajak ziarah gitu. Ziarah kemana? Ke makam wali-wali. Di mana itu mas? Ya adalah pokoknya. Tapi mohon maaf sekali. Minta tolong Mbak Wulan nanti ditutup ya. Karena pada saat itu Wulan memang nggak memakai jilbab, dan waktu itu Abdullah sempat bilang seperti itu. Dan karena Wulan itu sudah memang dari awal itu memang kepingin menutup aurat, dan ketika Abdullah bilang seperti itu, mungkin karena alasan dia akan mengunjungi tempat-tempat religi, makanya si Abdullah menyarankan pada Wulan untuk menutup aurat. Akhirnya Wulan pun mau. Keesokan harinya mereka janjian di warung kopi itu, dan Abdullah pun datang. Dari kejauhan Abdullah ini jalan kaki, benar-benar jalan kaki. Dan pertama kali Abdullah itu mengucapkan salam, "Assalamualaikum Mbak Wulan." "Waalaikumsalam Mas, ayo masuk." Di situ Abdullah itu melihat memang Wulan sudah pakai jilbab. Dia memang sudah pakai gamis panjang, terusan. Mereka pun berangkat. Di situ yang nyetir si Abdullah itu. Mereka pun berangkat. Selama perjalanan itu sempat ngobrol sebentar. Dan gak lama kemudian, sekitar 10 menit perjalanan, Wulan itu tiba-tiba ngerasa ngantuk sekali. Dia ngerasa ngantuk dan gak bisa nahan. Terus Wulan bilang ke Abdullah ini, "Mas, aku tak tidur dulu ya, ngantuk, aku gak bisa nahan." "Oh iya Mbak, tidur aja Mbak Wulan." Wulan pun tertidur waktu itu. Dan gak lama setelah itu, Wulan ini dibangunin oleh Abdullah. "Mbak, sudah sampai." Wulan pun bangun. "Duh, ini di mana Mas?" "Kita sudah sampai di makam ini, Sunan Giri." Nah, awalnya Wulan itu nggak sadar. Dia keluar dari mobil, terus dia tanya lagi, "Loh Mas, maksudnya ini di makam Sunan Giri mana?" "Di Gresik Mbak." "Loh, di Gresik?" Padahal Wulan itu ngerasa kalau dia ini baru aja tidur dan nggak lama tidur. Tiba-tiba dia bangun sudah ada di makam Sunan Giri yang letaknya ada di Gresik. Yang kalau diukur perjalanan itu sekitar 5-6 jam dari Magetan. Nah, waktu itu Wulan ini ngelihat jam, tapi jam ini benar. Ketika mereka berangkat jam 9 pagi, sampai sana sekitar jam 1 siang. Nah, untuk masalah waktu nggak ada perbedaan, tapi yang dirasa oleh Wulan, dia itu ketika itu tidur sebentar, tapi tiba-tiba ketika bangun sudah ada di makam Sunan Giri yang ada di Gresik. Seolah-olah Wulan itu tidur hanya sekejap mata, dan tiba-tiba bangun sudah ada di Gresik. Nah, waktu itu Wulan pun tetap mengabaikan. Dia tetap berpikir positif. Mereka pun langsung menuju ke makam Sunan Giri itu. Mereka melakukan ziarah, dan gak lama kemudian mereka pun pulang. Selama perjalanan pulang, lagi-lagi Wulan ini ngobrol sebentar. Gak sampai 10 menit, Wulan itu juga ngerasa ngantuk sekali. Dia lagi-lagi bilang ke Mas Abdullah ini, "Mas, aku tak tidur dulu ya, ngantuk aku." "Iya Mbak, tidur aja." Wulan pun tidur. Dan gak lama Wulan tidur itu, ketika dibangunkan, Wulan itu ternyata ngelihat sudah ada di warung kopi yang ada di rumahnya di Magetan. Dan ketika Wulan ngelihat jam, sudah jam 7 malam. Lah lagi-lagi Wulan itu ngerasa, aku tuh ngerasa kok tidur cuma sebentar, tapi kok tiba-tiba sudah sampai di sini. Tapi kalau ngelihat jam itu benar, nggak ada cepat atau nggak ada anehan di situ. Tapi yang dirasakan Wulan, perjalanan itu benar-benar cepat, nggak seperti 5 atau 6 jam perjalanan. Nah, begitu sampai di warung kopi itu, mereka pun berpisah. Dan malam itu Wulan ini mulai ada tumbuh rasa dengan Abdullah ini. Tiap malam itu Wulan itu selalu membayangkan Abdullah ini. Tapi di satu sisi lain, Wulan juga nggak bisa menghubungi karena Abdullah juga nggak punya HP. Nah, pada satu saat Wulan itu berkeinginan untuk main ke rumah Abdullah. Dia ingin kenal dengan orang tuanya. Malam itu ketika ditunggu, ternyata Abdullah ini nggak datang. Dan keesokan harinya, Abdullah ini datang. Dia sudah ada di warung kopi dan sudah ada minuman air hangat di situ. Wulan langsung mendatangi Abdullah ini. "Mas, udah dari tadi." Udah Mbak Wulan." Nah, Wulan pun duduk di sampingnya Abdullah itu, ngobrol lah mereka. Dan obrolan ini mengarah pada pertanyaan Wulan itu pada Abdullah. Dia tanya, "Mas, kapan aku diajak main ke rumah? Aku kan juga pengen kenal sama orang tuanya Mas Abdullah. Karena gimana pun juga usiaku ini udah pengen nikah. Apalagi orang tuaku juga pengen aku sudah nikah." Nah, pada saat itu Abdullah cuman bilang, "Iya Mbak,
insya Allah ya kapan-kapan ya Mbak, mohon maaf aku belum bisa bawa Mbak Wulan ke sana. Oh iya nggak apa-apa. Nah, waktu pun berjalan, 3 hari setelah itu Abdullah ini datang. Dia waktu itu langsung menuju ke konter pulsanya si Wulan. Dan pada saat itu Wulan ini kaget, tiba-tiba ada Abdullah itu datang. Loh Mas, kok di sini? Iya, katanya mau main ke rumah. Ayo, tak ajak main ke rumah. Oh iya, ayo, tak tutup dulu ya tokoku. Iya, ditutuplah toko itu. Nah, mereka pun pergi. Tapi yang jadi aneh waktu itu Abdullah ini ngajak jalan kaki. Jadi mereka pun jalan kaki ngelewati satu desa, mereka ngelewati perdesaan, masuk di satu pasar, dan melewati perempatan, mereka belok kiri, lurus terus. Mulailah dari satu rumah yang ada rumah penduduk, mulai nggak ada rumah. Dan jauh di depan sana itu, Wulan itu melihat ada satu kandang ayam, satu peternakan ayam yang cukup besar. Di situ mulailah Abdullah ini ngajak ke sana. Dan ternyata di belakang peternakan ayam itu, Wulan itu melihat ada rumah dengan ukuran yang besar sekali. Dan Wulan itu ngerasa benar-benar aneh. Karena yang pertama, Wulan itu bingung, kok ada rumah besar seperti ini di desa? Kok aku nggak pernah tahu? Dan di situ Wulan itu ngerasa Mas Abdullah ini ternyata orang kaya. Kok dia ini tampilannya sederhana sekali, dia nggak pegang HP. Nah, pada saat Wulan itu ngelamun seperti itu, Abdullah ini manggil, Mbak, ayo masuk aja. Oh iya Mas, iya. Masuklah mereka. Jadi ada tiang tinggi, seperti rumah orang kaya yang ada di perumahan elit. Begitu Wulan masuk itu langsung heran. Dia ngelihat atas itu ada lantai 2 dan ada tangga yang seperti melingkar menuju ke atas. Dan ada keramik dengan ukuran yang besar-besar. Dan ada beberapa pelayan di situ. Nah, waktu itu Wulan merasa Abdullah ini kok kaya, tapi dia tampilannya selalu seperti ini, nggak pegang HP, nggak punya motor. Ini orang kok aneh banget, tampilannya santun. Di situ Wulan duduk, dipersilakan duduk, dan mulailah Wulan tanya, loh Mas, Bapak Ibu kemana? Ya jujur sebenarnya Bapak sama Ibu nggak tinggal di sini Mbak Wulan. Oh gitu, loh tinggal di mana? Adalah di sana pokoknya, jauh lah dari sini. Abdullah bilang seperti itu. Terus Abdullah bilang, ayo kita makan dulu aja yuk. Lah, Abdullah ini ngajak ke satu meja makan dengan ukuran yang besar. Di situ ada pelayan-pelayan yang menyediakan makanan. Jadi semuanya sibuk. Dan Wulan itu bilang kalau pelayan-pelayan ini diam semua. Dia diam cuman ngelihat Wulan dan gak nyapa sama sekali. Cuman senyum, terus naruh. Ada lagi yang laki-laki itu bawa satu ceret besar ditaruh di meja, cuman senyum, nggak ngomong apapun, juga nggak menyapa sama sekali ke Wulan. Wulan pun makan seperti biasa sambil ngobrol dengan Abdullah, dan nggak lama kemudian diantarlah pulang oleh Abdullah. Wulan ini diantar pulang. Selama perjalanan itu, Wulan itu tanya ke Abdullah ini, Mas, kamu itu kenapa kok nggak pegang HP? Padahal kamu mampu, kamu bisa beli itu. Kamu beli mobil pun kamu bisa, tapi kamu motor pun nggak punya. Nah, Abdullah bilang, nggak apa-apa Mbak Wulan, saya lebih suka seperti ini. Saya memang orang yang anti teknologi lah. Saya lebih nyuka seperti ini, kemana-mana selalu jalan. Oh ya sudah kalau gitu. Diantarlah Wulan ini pulang, dan keesokan harinya Wulan ini ditanya oleh bapaknya, Dok, sini Dok. Bapaknya Wulan ini nyuruh Wulan duduk. Di situ bapaknya tanya ke Wulan, Dok, kamu itu sudah punya pacar toh? Kok kayaknya kamu itu sering senyum-senyum sendiri, Bapak lihat itu. Ya ada lah Pak, pokoknya Pak. Ya mbok dibawa ke sini, kenalin ke Bapak, kenalin ke Ibu. Iya gampang, kapan-kapan aja. Soalnya orangnya ini pemalu, Wulan bilang seperti itu. Ya sudah, nanti kapan-kapan kamu ajak ke rumah. Kalau memang sudah serius, ayo nang nikah. Biar kamu itu segera punya momongan. Bapak ini kan juga pengen punya cucu gitu. Iya Pak. Nah waktu itu pun berlalu, sampai kemudian Wulan ini semakin intens ketemu dengan Abdullah, dan si Wulan ini semakin sayang dengan si Abdullah itu, semakin menunjukkan rasa cintanya. Tapi ketika Abdullah itu bilang kalau ke Wulan kalau dia nggak bisa, sementara nggak bisa untuk main ke rumah Wulan, waktu itu Wulan nggak menaruh curiga sama sekali. Nah pada satu saat
si dua orang yang jaga warung kopi itu, si Eko dan Rani itu, tiba-tiba dia tanya ke Wulan, Mbak Wulan, mohon maaf ya Mbak, kami itu sebenarnya sudah nggak kerasan di sini. Loh kenapa? Kok sudah enak-enak kerja di sini kok nggak kerasan? Iya Mbak, akhir-akhir ini tuh kami sering diganggu di atas itu. Loh diganggu seperti apa? Ya banyak Mbak. Waktu itu si Rani pernah di toilet, dia itu digedor-gedor pintunya. Lah begitu keluar dikira saya, padahal saya ada di bawah lagi ngelayani customer. Loh, pada saat itu Rani itu takut. Nah ternyata kejadian itu pernah tak alami. Eko cerita seperti itu. Jadi Eko itu pernah tidur. Di saat Eko ini mau tidur, dia itu ngerasa ada suara langkah kaki yang naik ke tangga. Dan begitu Eko lihat, ternyata nggak ada orang sama sekali. Dan kejadian seperti itu sering dialami Eko dan Rani ketika ada di lantai atas itu. Dan mereka pun merasa nggak nyaman, mereka memutuskan ingin resign dari kerjaannya. Nah waktu itu Mbak Wulan itu sempat bilang ke Eko dan Rani, udah kamu pertahanin dulu lah. Kamu pertahanin dulu, siapa tahu itu cuman gangguan-gangguan kecil. Mungkin kamu ngelindur atau itu halusinasi. Coba kamu bertahan lagi. Mereka coba bertahan lagi, dan 3 hari berjalan, ternyata Wulan ini didatengin lagi oleh Eko sama Rani. Mereka ini ngaku kalau mereka ini semakin diganggu di sana. Jadi Eko itu ngerasa kalau ada yang membisikkan sesuatu di telinga kirinya. Dan seolah-olah orang yang membisikkan sesuatu di telinga Eko itu seperti adzan. Nah Eko itu merasa seperti diadzani, seperti orang yang posisi meninggal dan dia diadzani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ Eko itu nggak bisa gerak sama sekali. Dan ketika Eko itu ngelihat, badan Eko itu seperti dibungkus kain kafan. Dan di situ dia itu ngelihat ada sosok tinggi. Dan pada saat itu Eko itu ngelihat orang ini adzan di telinga Eko. Waktu itu Eko nggak bisa gerak, dan itu benar-benar sebuah kejadian yang membuat Eko benar-benar takut dan dia nggak mau lagi tinggal di sana. Pada saat itulah Eko sama Rani ini sudah memutuskan, sudah Mbak, kami nggak mau, kami nggak kuat Mbak. Si Rani ini juga sering diganggu di sini. Loh, terus gimana? Wong ini kita ini nggak punya penjaga lagi. Akhirnya dengan pertimbangan dari adiknya Wulan dan juga sepupunya Wulan, mereka pun dipersilakan pergi. Jadi si Eko dan Rani ini pun pergi. Dan setelah kejadian itu, ada selentingan-selentingan dari adiknya Wulan itu yang bilang ke Wulan. Jadi waktu itu adiknya ini datang, Mbak, sampean itu tak lihat loh, kok sering ngomong sendiri. Ngomong sendiri gimana? Ya sering ngomong sendiri, kadang senyum-senyum sendiri. Aku wis bilang bapak loh tentang sampean itu. Aku khawatir yang cowokmu yang di Malaysia itu yang buat kamu kayak gini. Ngawur kamu. Wong aku tuh nggak ngapa-ngapain. Enggak, soalnya sering Mbak, teman-temanku yang nongkrong di sini tiap malam itu sering merhatiin kamu. Kamu itu sering ngomong sendiri, nggak tahu ngomong sama siapa. Lah, Wulan pada waktu itu ya sempat bingung juga dengan adiknya yang ngomong seperti itu. Wah, kamu ngawur kamu itu. Nah, waktu pun berjalan. Pada saat itu Wulan ini dipanggil lagi oleh bapaknya. Nduk, sini Nduk, duduk Nduk, bapak mau ngomong. Dan di situ juga ada ibunya Wulan dan ada adiknya Wulan di situ. Si bapaknya ini tanya ke Wulan, Nduk, kamu ini lagi dekat sama siapa? Ada Pak, namanya Mas Abdullah. Rumahnya mana? Rumahnya di sana loh, di dekat peternakan sana. Ayo, antarkan bapak ke sana, bapak mau main ke sana, mau ketemu sama orang tuanya. Nah, Wulan cerita ke bapaknya, orang tuanya nggak tinggal di sana Pak. Nanti kapan-kapan tak ajak Mas Abdullah ke sini. Sabar dulu Pak. Ya sudah, bapak antarkan. Kepingin tahu rumahnya di mana. Akhirnya karena bapaknya desak seperti itu, mereka pun berangkat menuju ke lokasi rumah Abdullah itu. Mereka berangkat naik mobil. Di situ ada bapaknya Wulan, ada ibunya, ada adiknya. Jadi mereka berempat menuju ke rumah Abdullah itu. Mereka melewati jalan yang seperti dilewati Wulan itu, dan terlihat sekali ada peternakan ayam di sana. Semakin mendekati peternakan ayam itu, ketika itu Wulan itu ngelihat, karena Wulan duduk di depan. Loh, kok masih nggak kelihatan rumahnya? Agak depan Pak, maju lagi Pak. Bapaknya akhirnya memajukan mobilnya, dan semakin di depan rumah yang pada saat itu dilihat Wulan ternyata nggak ada. Dan Wulan itu turun.
Dan bapaknya juga ikut turun. Di mana Nduk rumahnya? Oh nggak ada, ini cuma tempat pembuangan sampah kok. Ada kok Pak, sebentar aku tak jalan dulu. Jadi bapaknya itu terus ngelihat, ibunya, adiknya itu ngelihat Wulan dengan posisi yang aneh. Anakku ini piye toh kok kayak gini. Jadi Wulan ini terus kayak orang bingung, dia tuh nyari, lari kanan kiri. Loh, ini peternakan ayam di sini. Seingatku rumah Mas Abdullah itu di sini. Dia bilang ke adiknya, yang bener toh Mbak? Iya di sini Dek. Akhirnya bapaknya bilang, Duk, ayo pulang balik ke rumah ya. Duh bentar Pak, tak cari dulu. Rumahnya tadi deket sini, rumahnya Mas Abdullah. Udah ayo, nanti jelasin di rumah aja. Diajaklah pulang. Ketika sampai di rumah, Wulan ini kembali duduk dan bapaknya bilang, Duk, sing mbok maksud rumahnya Mas Abdullah di sana itu yang mana? Lu ada di sana Pak, wong aku pernah masuk, aku juga makan di sana. Daya kamu tak bilangin ya. Bapak ini sudah tanya ke temannya Bapak, yang teman Bapak yang pengajian itu. Tak suruh ngelihat kamu ini kenapa? Karena banyak laporan dari adik-adikmu. Adik-adikmu ini laporan dari teman-temannya kalau kamu itu sering ngomong sendiri. Dan ibumu itu juga pernah sekali ngelihat kamu itu ngomong sendiri. Bapak itu khawatir. Makanya ada usulan dari ibumu itu untuk ngajak kamu ke dokter atau ngajak kamu ke psikolog. Mungkin kamu punya beban ketika waktu di Malaysia itu. Mungkin mantan cowokmu itu ganggu kamu. Nah, Bapak itu masih penasaran. Akhirnya Bapak tanya ke teman pengajiannya Bapak dan dilihat, kamu tahu Nduk, kamu ini disukain jin muslim. Nah, di situ Wulan itu langsung kaget. Pak, jangan ngomong aneh-aneh. Iya Nduk, kalau kamu nggak percaya, mana sekarang rumah Abdullah itu yang kamu bilang? Mana? Ternyata kamu kan membuktikan sendiri, nggak ada rumah Mas Abdullah yang kamu maksud itu. Nah, Wulan itu masih belum percaya. Enggak Pak, Mas Abdullah itu orang, manusia. Kenapa kok Bapak ngomong itu jin? Sudahlah Nduk, kamu sekarang harus sadari bahwa kamu ini disukain jin. Dan mungkin ada pesan yang mau disampaikan sama jin ini, yang mungkin kamu harus bisa nangkep. Jadi kamu itu harus sadar. Sekarang kamu tanya, orang-orang yang pernah ada di sana, pernah nggak melihat sosok Abdullah ini? Lah, Wulan tanya ke adiknya, Dek, kamu pernah kan lihat Mas Abdullah yang dia itu selalu pakai baju putih takwa, orangnya ganteng, bersih itu loh. Nggak pernah Mbak, adiknya bilang seperti itu. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sekalipun tadi. Dia tiap malam ada di warung kopi itu. Dia selalu pesan air hangat, air putih hangat. Nggak pernah Mbak. Nah, Wulan pun penasaran. Ini terus yang tak temu itu siapa? Wulan itu terus berkecamuk di pikirannya, dia tetap nggak percaya, dia tetap menyangkal apa yang dikatakan bapaknya itu. Dan pada saat itu, malam itu, ketika Wulan itu tidur, Wulan itu masih kepikiran tentang sosok Abdullah ini. Masa iya benar yang dikatakan bapakku itu kalau Abdullah ini adalah jin, bukan manusia. Dan pada saat Wulan itu rebahan di kamar, karena di samping kamar Wulan itu adalah musola kecil, tempat untuk sholat. Wulan itu samar-samar terdengar ada orang sholat. Allahu Akbar. Wulan pun bangun. Semakin didengar ini kok kayak suaranya Mas Abdullah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, karena tempat sholat ini tertutup kain, jadi Wulan itu nggak bisa ngelihat. Dan begitu diintip oleh Wulan, ternyata di situ benar ada sosok Abdullah ini lagi sholat. Allahu Akbar. Dan sosok ini, Abdullah ini dia pakai baju gamis panjang dan dia pakai sorban putih. Dia terus sholat. Dan Wulan itu nunggu di belakang. Karena pada saat itu sudah jam 1 dini hari. Wulan itu terus ngelihat sosok Abdullah ini sholat. Dan ketika Abdullah ini selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, waktu itulah Wulan ini nyapa, Mas Abdullah. Nah, Abdullah pun noleh. Abdullah ini senyum. Loh, Mas, kamu kok di sini? Tunggu ya Mas, bentar ya Mas, aku tak manggil Bapak. Wulan ini langsung lari ke bapaknya, karena pada saat itu Wulan ini pengen membuktikan, ini ada Mas Abdullah di rumah, ini ada Mas Abdullah, biar orang-orang percaya. Dibangunkanlah bapak, ibunya dibangunkan. Pak, bangun Pak, ada Mas Abdullah, lagi sholat di sini. Nah, bapaknya bangun. Kenapa sih, Nduk? Ada Mas Abdullah di tempat sholat, ayo bangun. Adiknya semua dibangunin. Dan begitu bapaknya ngucek mata, dibukalah tempat sholat, ternyata nggak ada apapun di situ. Yang tertinggal cuman bau harum yang wangi sekali. Di situ Wulan ini benar-benar merinding, dan bapaknya
Cuman ngelihat Wulan, bapaknya langsung ngerangkul Wulan. Udah, sudah ya. Mas Abdullah itu jin muslim ya. Udah, kamu tenang dulu. Wulan pun duduk, dia itu nangis. Kenapa kok ini bisa terjadi di aku? Padahal sebelumnya Wulan itu nggak pernah sama sekali mengalami kejadian yang aneh seperti ini. Dan keesokan harinya, Wulan pun nunggu sosok Abdullah ini. Jadi tiap malam, karena 2 orang penjaga ini sudah nggak jaga di situ, Wulan itu selalu jaga warung kopinya dan setiap malam ditunggu sosok Abdullah ini. Ternyata nggak juga datang. Disitulah Wulan ini semakin merasa kalau apa mungkin benar yang dikatakan bapak itu, yang dikatakan adik-adikku, kalau sosok Abdullah ini bukan manusia, tapi ini adalah jin. Dan di situ diingat-ingat lagi. Wulan ini kembali flashback. Diingat lagi, pada saat itu Abdullah itu nggak punya HP. Terus dia nggak punya motor. Dia menunjukkan rumah, di situ ada pembantu-pembantu rumah tangga yang nggak ngomong apapun, dia selalu senyum. Disitulah mulai Wulan itu mengingat-ingat kembali ketika perjalanannya dari Magetan menuju ke Gresik yang ditempuh dengan Wulan itu seolah seperti cepat sekali. Diingat-ingat lagi, kata-kata dari Abdullah itu diingat-ingat. Yang diingat Wulan adalah dia, Abdullah ini sempat bilang ke Wulan untuk nutup aurat ketika menuju ke makam Sunan Giri itu. Nah, ketika Wulan itu mengingat-ingat itu, Wulan itu kembali sadar, kembali memikirkan sosok Abdullah ini. Apa mungkin benar ya? Kalau memang benar, ya sudahlah, mungkin ini petunjuk dari Allah atau apapun, aku nggak ngerti. Wis pokoknya ini Abdullah ini aku masih merasa yakin kalau ini manusia, bukan jin seperti yang dikatakan orang-orang. Nah, malam itu ketika Wulan ini tidur, dia itu ngerasa ketemu dengan sosok Abdullah ini. Dia ketemu di satu tempat, yang tempat ini belum pernah dikunjungi Wulan sebelumnya. Waktu itu Abdullah ini datang, dia pakai gamis putih, dia datang, "Mbak Wulan, aku minta maaf ya Mbak." Nah, Wulan waktu itu ngeliat sosok Abdullah ini, "Mas, kamu kok nggak pernah muncul sih Mas? Kamu padahal dicari bapak sama ibu, kok kamu nggak pernah muncul? Kamu kok ngecewain aku sih Mas?" Nah, Abdullah bilang, "Mohon maaf ya Mbak Wulan ya. Yang penting Mbak Wulan sekarang tetap dekat sama Allah. Jangan jauh dari Allah. Mbak Wulan sudah bagus, sudah mau nutup aurat. Karena perempuan muslim itu wajib Mbak nutup aurat. Aku nggak bisa apa-apa. Insya Allah nanti Mbak Wulan akan nemu jodoh yang sesuai dengan harapan Mbak Wulan. Yang soleh, yang dia bisa membawa Mbak Wulan ini ke jalan kebaikan. Insya Allah Mbak, aku yakin itu." Nah, Wulan itu di situ nangis karena benar-benar ngerasa seperti berpisah dengan pasangannya. Wulan itu merasa si Abdullah ini adalah sosok laki-laki terbaik yang pernah dia kenal. Dia nggak pernah sekalipun menemui sosok laki-laki seperti Abdullah ini. Dia santun orangnya. Kalau ngomong dia selalu menunduk, nggak pernah membentak sekalipun pada Wulan. Disitulah Wulan itu terus sedih karena hari itu dirasa Wulan ini adalah pertemuan terakhir dengan Abdullah, karena benar-benar di situ kata-kata Abdullah itu seperti mengucapkan perpisahan pada Wulan. Dan pada saat itu ketika Wulan ini bangun, Wulan itu dengar ada suara adzan subuh, dan entah kenapa pada saat itu Wulan itu ngerasa hatinya itu benar-benar tercoba capek. Dia itu benar-benar ngerasa gelisah dan dia wudhu. Pada saat wudhu itu Wulan itu ngerasa benar-benar sedih dengan perginya Mas Abdullah itu. Dan pada saat Wulan itu sholat, dia itu sholat dengan benar-benar dia minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, tunjukkan petunjukmu. Kalau memang Mas Abdullah ini bukan manusia seperti yang dikatakan orang-orang, tunjukkan petunjukmu, jauhkan dia dari hidupku, dan pertemukan aku dengan manusia yang sebenarnya, dia yang soleh, yang bisa membimbing aku di jalan rumah tangga, di jalan akhirat. Nah, ketika Wulan sholat itu dia benar-benar khusyuk dan dia bilang ke bapaknya, "Pak," keesokan harinya dia bilang ke bapaknya, "Pak, Wulan sudah ikhlas dengan semua ini. Mungkin benar kata bapak bahwa Mas Abdullah itu memang sosok jin dan nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba Mas Abdullah itu datang ke kehidupan Wulan. Yang jelas Wulan merasa banyak input positif yang diberikan oleh Mas Abdullah itu." Akhirnya bapaknya bilang, "Yus Nduk, enggak apa-apa Nduk. Toh juga
kamu itu nggak kehilangan apa-apa. Terus banyak sekali sisi positif yang kami lihat. Bapak, ibu, adik-adikmu itu ngelihat kamu itu banyak perubahan. Kamu dulunya sering kalau ngomong itu dengan nada tinggi, dengan kasar, kamu akhir-akhir ini sudah nggak lagi seperti itu. Dan dulu kamu nggak nutup aurat, sekarang kamu tertutup auratmu. Banyak sekali input positif ke kamu dengan hadirnya Abdullah itu. Ya sudah, sekarang kamu jalani hidup ini dengan ikhlas. Insya Allah nanti kalau memang Allah pertemukan jodohmu, kamu akan ketemu dengan orang yang soleh. Wulan pun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Dia jaga di warung tersebut. Dan ada satu malam, waktu itu ada pelanggannya yang datang ke warung kopi. Dia tanya ke Wulan, "Loh Mbak, kok nggak kelihatan Mas Eko sama Mbak Rani yang biasa jaga warung?" "Oh iya, udah lama nggak jaga di sini, udah 1 bulanan lah." "Oh gitu ya Mbak." "Iya sih Mbak Wulan, kayaknya tak lihat itu mereka itu ada yang aneh, kayak menyembunyikan sesuatu." "Loh emangnya kenapa?" Lah karena yang ngomong ini adalah teman dari adiknya Wulan yang juga hampir sering nongkrong di sana di warung kopi itu. Wulan ini tanya lagi, "Kenapa emangnya Mas?" "Enggak, aku pernah Mbak denger mereka itu lagi tengkar. Waktu itu nggak tahu kenapa pas aku ngopi di warung kopi itu mereka ini tengkar. Dan mereka kan sering tengkar sebenarnya. Waktu itu mungkin mereka keceplosan dan si cewek ini bilang, si Rani ini bilang waktu itu marah ke Eko itu marah. 'Wes kamu nggak usah ngatur-ngatur, wong aku bukan istrimu kok,' gitu." Si Rani itu bilang seperti itu. Mungkin mereka ini bukan suami istri loh Mbak. Mbak Wulan masa tahu kalau mereka ini suami istri? "Loh iya ya, aku juga nggak pernah tanya surat nikahnya. Dia bilangnya ya suami istri." "Nggak mungkin Mbak, pasti mereka itu bukan suami istri, karena yang pertama mereka itu sering bertengkar, terus yang kedua sering kali keceplosan si cewek itu ngomong gitu, 'Kamu nggak usah ngatur-ngatur, aku bukan istrimu,' gitu. Sering seperti itu. Oh, akhirnya Wulan itu berpikir mungkin dia sering diganggu itu karena dia sering melakukan zina di atas. Nah pada akhirnya Wulan itu terus berpikir, apa iya Mas Abdullah itu memang mengusir si Eko dan Rani supaya nggak kerasan tinggal di sana. Nah di situ dalam batin Wulan itu kembali lagi berbisik, "Terima kasih ya Mas Abdullah, kalau memang ini tujuanmu, aku terima kasih banyak sekali hal-hal positif yang terjadi dalam hidupku." Jadi Wulan itu sempat batin seperti itu. Dan 2 tahun berjalan, Wulan itu akhirnya ketemu satu sosok laki-laki. Sosok ini adalah anak dari teman bapaknya yang dikenalkan oleh bapaknya Wulan. Ternyata pada saat itu Wulan ini ngerasa cocok. Dan entah kebetulan atau enggak, si cowok ini adalah sosok yang benar-benar santun. Hampir persis seperti sosok Abdullah. Setelah 3 bulan dekat itu, Wulan pun menikah. Dan sampai hari ini, Wulan menikah dengan laki-laki ini. Dan Wulan mengirimkan cerita kepada Kembara Sunyi tentang pengalaman yang pernah dialami Wulan bertemu dengan sosok jin muslim bernama Abdullah. Mungkin bagi sebagian teman-teman banyak yang menganggap kisah ini aneh, berteman dengan jin atau berinteraksi dengan jin. Tapi banyak sekali orang-orang yang mengaku tentang pengalaman-pengalamannya ketika dia bisa berinteraksi dengan jin. Dan hal ini memang benar-benar ada dan memang benar-benar nyata adanya, apalagi kisah ini dituturkan oleh Wulan dan kejadiannya pernah terjadi di sekitaran tahun 2015 di Magetan. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah, bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.